Oh, siap. Disambut santri yo. Ada yang datang. Tapi enek setan nih kayak. Ada yang menempel di perutnya, ada yang menempel di dadanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masalahmu sekarang sama saya. Saya pengganti orang ini. Kalau mau nyakiti, sakiti saya. Kalau mau bunuh, bunuh saya. Kalau mau bikin sengsara dengan saya. Ojo susah. Kok sedih? Nyapa sedih mikir apa rene ya? Lek sedih nyedek aku. Engko lah ya tambah sedih. Aduh ora. Saka ngendi, Bu? Dari mana? Trenggalek. Nyapa kok sedih nek apa? Wong ya ayune raram ngene kok ya sedih to. Mikir apa? Oh, saya sudah tahu. Tapi saya ya pengen tambah tahu. Ditekoni jadi aku ngerti. Gua tak ceritanya aku dikira sakti. Gua tak ceritanya aku dikira sakti malah gak sido. Oh. Saja cerita ya, engko nek sing ngerti ya, cukup sing ngerti aku wae. Lho, anakku guyang-guyu. Mendino mijeti aku. Wis pirang tahun mila aku, Le? Wis hampir 2 tahun. Lah aku ki urip sing penting wong sing cedhak aku, ngerti aku, ngene aku wis demen. Lek wong liya ora ngerti aku arep ngarani aku model piye ya ora apa-apa, dek ora ngerti aku. Lek sing wis ngerti aku wis alhamdulillah tambah cedek. Mas Agus tambah cedek. Mas Andi tambah cedek. Mas Jaka tambah cedek. Wong sing ora ngerti ora apa-apa. Ora ngerti mendinane. Sing penting sing ngerti mendinane. Bocah iki dhisik mlebu rumah sakit. Oh. Siap. Disambut santri yo. Yo ditungani. Ayo tarung karo aku. Wani rene gelut gambe aku yo. Tokno ilmumu. Yo karo diselawati. Sallallahu. Ada yang datang. Tapi enek setan nih kayak. Sallallahu wasallam. Sallallahu. Nggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ini wajib ditolong saudara kita ini. Ada yang menempel di perutnya, ada yang menempel di dadanya.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Allah, berikanlah petunjuk ahli diri ya Allah. Jangan sampai membenci saudaranya, jangan sampai menzalimi saudaranya ya Allah. Ya Allah, tolonglah beliau ya Allah. Jangan sampai beliau mempunyai kebencian di dalam dirinya hingga tega untuk mendolimi saudaranya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini juga makhlukmu ya Allah. Berikanlah petunjuk ya Allah. Jangan sampai di dalam hatinya ada kebencian ya Allah. Jangan sampai di dalam hidupnya penuh dengan kesengsaraan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kamu boleh berbuat sesuatu semau kamu, tapi nanti akan dibalas yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini tidak tahu apa-apa tentang dirimu, tidak ada masalah apa-apa dengan kamu. Lalu kenapa kamu dolimin beliau? Kamu buat sengsara di dalam hidupnya. Beliau ini tidak bersalah apa-apa sama kamu. Hei, kamu bangsa jin, kalau kamu berani tarung sama saya, jangan ganggu orang ini. Saya penggantinya orang ini. Saya penggantinya orang ini. Kalau kamu bisa, bunuh saya, tapi jangan sakiti orang ini. Saya pengganti orang ini. Saya penggantinya orang ini. Saya penggantinya orang ini. Kalau kamu mau bunuh, bunuh saya. Kalau kamu mau menyakiti, sakiti saya. Saya pengganti orang ini. Saya pengganti orang ini. Kalau kamu mau bunuh, bunuh saya. Kalau kamu mau menyakiti orang ini, sakiti saya. Jangan sakiti orang ini. Urusanmu sekarang sama saya. Urusanmu sekarang sama saya. Jangan sakiti orang ini. Siluman monyet. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masalahmu sekarang sama saya. Saya pengganti orang ini. Kalau mau nyakiti, sakiti saya. Kalau mau bunuh, bunuh saya. Kalau mau bikin sengsara dengan saya. Hidup jangan penuh dengan kebencian kamu. Orang ini nggak ada masalah apa-apa sama kamu. Orang ini nggak punya dosa sama kamu. Kamu benci sendiri. Kamu nggak suka sendiri. Nggak ada salahnya dengan orang ini. Nggak ada dosanya sama kamu. Kamu jangan mengganggu orang yang nggak punya salah sama kamu. Dilaknat kamu nanti sama Allah. Orang ini masih dilindungi oleh Allah karena kebaikannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena kebersihan hatinya. Walaupun kamu berusaha sekuat apapun, selama orang ini masih ingat kepada Allah, kamu tidak akan bisa untuk mencelakainya. Sengsaranya akan diganti barokah oleh Allah yang bertambah-tambah.
Kamu membuat sengsara itu hanya sementara, tapi barokahnya untuk orang ini akan lebih luar biasa. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak akan merubah qada dan qadarnya Allah. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak usah nyebut suaminya. Kalau kamu berani sama saya, urusanmu sekarang sama saya. Kalau kamu bisa bunuh saya. Kalau kamu bisa sentuh saya. Jangan sakiti orang ini. La haula wala quwata illa billah. Sir Allah, kata Allah, sifat Allah, wujudnya Allah, afal Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsu anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Tati Allah, sifatin Allah, wujudnya Allah, afali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang seka kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammad. Tutup pakai mori. Sallallahu ala Muhammad. Tampilkan kunir di bagian kaki, kepala, pundak.
kunir tekan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri ibu ini, yang ada di dalam rumahnya, yang mengganggu di dalam keluarganya, yang mengganggu di dalam usahanya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat saya, ini loh saya singanya Allah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tidak takut sama kamu. Saya sama sekali tidak takut apa-apa kecuali hanya Allah yang saya takutkan. Saya tidak takut dengan apapun kecuali dengan yang menciptakan apapun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam kaki ibu ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai saat ini, mulai detik ini, kamu tidak akan bisa kembali ke dalam kakinya. Karena dengan izin Allah akan ada sebuah kekuatan dari Allah yang akan menghancurkan kamu apabila kamu kembali mengganggu kakinya. Hai kau bangsa jin, jangan kamu mengganggu saudaraku ini. Apabila kamu mengganggu saudaraku ini, dengan izin Allah kamu akan dibendu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan diajab dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau saudaraku, saya perintahkan kamu untuk berada di kakinya dan lindungi dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, af'al Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala kekuatan adalah kekuatan Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan Allah. Dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan perlindungan Allah, saat ini saya mengambil asma suryani, saya tempatkan di dalam besi kursani yang ada di dalam tulang belikat saudaraku ini, yang ada di dalam tulang belakangnya. Saya tempatkan kamu di sini, wahai hamba Allah. Dengan izin Allah, bersama dengan orang ini, sembahlah Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki lo aku singane Allah. Aku ora wedi karo apa-apa kecuali sing gawe sapa-sapa. Aku mung wedi karo sing gawe sapa-sapa, yaiku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kula Samsudin sing sakniki dibimbing kalih Mbah Din, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula nyuwun barokah saking Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kula nyuwun dengan wasilah sholawat an-nurijat, kula nyuwun ya Allah, lindungi tiang niki dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau besi kursani, bangkit dengan izin Allah. Tolong saudaraku ini, mari bersama-sama menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sekarang kamu di sana, bantu saudaraku ini dengan izin Allah. Apabila kita menolong hamba Allah, makhluk Allah, maka kita pun juga akan ditolong oleh Allah. Sir Allah, dat Allah, sifatnya Allah, wujudnya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekujur tubuhmu dilindungi oleh Allah dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini tadi beliau datang tiba-tiba menyerang saya karena sebenarnya ada sesuatu hal gangguan yang menyerang di dalam diri beliau, di dalam keluarga beliau. Gangguannya ini dari bangsa Ammar,
dari bangsa Amar yang mau mengganggu beliau dan keluarganya, mau dihancurkan usahanya, dibuat hancur keluarganya, dan dibuat sakit badannya. Percaya, tidak apa-apa, karena saya melakukan sesuatu bukan orang lain untuk percaya kepada saya. Mau percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa, yang penting tidak saling menghina. Kamu boleh percaya dengan ala hikmah, dengan ilmu Jawa, boleh percaya boleh juga tidak, yang penting tidak saling menghina. Kita di sini mendoakan saudara kita dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Kita mendoakan dengan Al-Quran dan sholawat karena Al-Quran itu adalah obat yang paling utama. Bukan hanya penyakit medis, bukan hanya penyakit non medis, tapi juga penyakit medis, dan itu adalah keyakinan saya. Jadi di sini saya mendoakan saudara-saudara saya dengan Al-Quran dan juga sholawat. Nah, untuk semua anak-anakku yang ada di sini semuanya, alhamdulillah kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sini, niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau diterapi, setelah itu nanti setelah diterapi diruqyah, setelah diruqyah terus dipagari. Gitu ya. Karena pengobatan di sini itu dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama adalah fisikisnya, yang kedua adalah gangguannya atau non medisnya, yang ketiga baru medisnya. Jadi ketika jenengan datang, ya silahkan daftar gratis, ketemu sama saya gratis. Nanti kalau mau beli medianya ya monggo silahkan, ada medianya untuk medisnya. Tidak beli juga tidak apa-apa. Jadi jangan kira sampean ketika ada orang yang tidak tahu tapi sok tahu terus mengatakan kalau berobat ke Samsudin harus bayar 5 juta. Itu hanya bagi yang mampu dan yang mau saja. Jadi setelah kita ruqyah seperti ini, kita terapi, terus nanti ada medianya. Bagi yang mau menebus medianya silahkan. Bagi yang mau dan yang mampu. Yang nggak mampu mau pulang ya pulang saja, sama sekali tidak diminta biaya. Paham nggih? Paham ya? Jadi pendaftarannya, ruqyah masalnya, ngobrolnya tidak dikenakan biaya, hanya medianya. Ngoten nggih, kayak seperti beliau ini nanti medianya garam dan asma, garam ruqyah gitu. Tapi ya tidak dipaksa, kalau mau pulang ya nggak apa-apa. Yang penting sudah kita doakan, kita terapi, kita doakan. Ngoten, paham ya untuk semuanya nggih? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting kita bantu saudara kita. Jadi yang mampu maupun yang tidak mampu bisa kita bantu. Kuncinya itu saja kita di sini. Yang mampu maupun yang tidak mampu bisa kita bantu. Kalau memang kita bisa bantunya dengan doa, ya kita dengan doa. Kalau nanti bisa dibantu dengan sarana, bagi yang mampu ya pakai sarana. Jadi nggak ada dipaksa. Jadi nggak berat kayak gitu. Itu kalau ada orang yang bilang berobat ke Gus Samsudin bayar 5 juta. Mereka belum pernah datang ke sini. Kalau sudah datang ke sini ketemu sama saya, ngobrol sama saya doakan gratis. Hanya kalau mau medianya nanti untuk di rumahnya, untuk terapinya pakai media. Jadi ada 3 metode nggih, ada yang menggunakan yang pertama fisikisnya, yang kedua non medisnya, dan yang ketiga adalah medisnya. Kalau fisikisnya bisa dengan doa, non medisnya bisa dengan asma. Tapi kalau untuk medisnya ya harus pakai media. Kalau dokter medisnya pakai obat-obatan, kita ya pakai herbal seperti kunir, madu, dan garam, dan daun bidara gitu. Ngaten paham nggih? Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi sedulur selawas sing welase Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu beliau, dudukkan di sana, tidurkan di sana, terus siapkan airnya. Setelah itu sholawat 7 orang muter, disirami di kepalanya. Setelah itu nanti diajani, potong rambutnya kasih ke saya. Terus nanti baru setiap medianya kita bantu ya, enggak apa-apa. Ibu cantik. Dari mana Ibu? Nggih, mboten napa-napa. Dari mana jenengan? Bingung kenapa? Bingung kenapa nggak tahu dari sini, kenapa itu nggak tahu, bingung. Nggak bisa terkendali ngomongnya. Iya. Jadi gini Pak G, ini suaminya ya. Gini Pak G, saya jelaskan dulu ya, duduk sini.
ada gangguan yang mengganggu di dalam keluarga panjenengan. Makanya saya minta untuk sholat dan sabarnya harus dikuatkan. Sabarnya yang terutama. Kita mau baik seperti apapun, yang namanya orang yang tidak suka dengan kita pasti ada. Jadi nggak usah mikir, aku nyapo ya kok digeding, aku nyapo ya kok didolimin, aku nyapo ya kok dilokne, aku nyapo ya kok dinyek, aku nyapo ya kok dirasani. Nggak perlu kayak gitu. Yang namanya orang nggak suka dalam hidup kita itu pasti ada. Sebaik apapun kita, yang namanya orang nggak suka itu pasti ada. Kita belum punya istri, katanya nggak laku. Punya istri, katanya kok cuma satu. Punya dua kok kakek. Nggak kerja, jadi ini males kerja, nggak serawung tonggo. Sugih katanya punya pesugihan. Nggak sugih, jadi ini males kerja. Ya, montore elek diomong, montore apik diomong ya. Jadi namanya orang diomong itu sudah biasa. Baik diomong, jelek diomong. Jadi nggak apa-apa. Jadi ada orang yang nggak suka dengan panjenengan itu nggak apa-apa, biarkan saja. Karena apa? Itu nanti menjadi barokah untuk keluarga panjenengan. Yang penting sekarang panjenengan harus bersabar. Yang kedua harus sholat. Sholatnya harus istiqomah. Terutama ditambahkan sholat malamnya. Saya sudah sholat 5 waktunya, ditambahkan sholat malamnya. Ini gangguannya dari bangsa Amar. Karena apa? Salah satunya, mohon maaf, ada, itulah nanti kita ngobrol berdua aja lah ya, ngobrol berdua aja. Saya insya Allah tidak mau yang namanya mengada-ada. Yang jelas yang penting adalah hasilnya bagaimana yang jenengan rasakan nanti setelah mengamalkan. Yang di rumah yang dirasakan itu banyak sekali gangguan, terutama di dalam usaha dan juga di dalam keluarga gitu. Nggih, doa nggih Bu nggih. Doa. Nggih, doa. Insyaallah kalau jenengan sabar akan mendapatkan barokah. Ada penampakan di rumah, ada suara ledakan di atap rumah, ya kan? Teman nggak usah cerita sama saya. Bukannya saya so sakti, ini masalah tentang hati. Jadi hati ke hati itu nyambung. Makanya banyak orang yang belum bertemu sama saya katanya saya sudah datang ke rumahnya. Katanya saya itu ngopi di sana, katanya saya itu orangnya lagi sakit saya datang mendoakan. Nah, orang galak itu ada yang katanya saya sakit datang terus mendoakan subuh-subuh. Ya nggak mungkin subuh-subuh saya ke sana. Saya kelot sama istri balik. Gus Saman tuh datang waktu perut saya sakit, Saman ke rumah saya, megang saya sembuh. Saman lo sempat ngopi. Jam berapa? Subuh. Mas Saman mana? Galak sini Blitar berapa jam? Ya nggak mungkin saya ke sana. Ada tuh videonya itu. Bukan saya, tapi mungkin Allah mengirim makhluk yang lain yang menyerupai saya. Ya moga-moga mawon malaikat gitu. Atau makhluk yang lainnya gitu. Mungkin sedulur batin saya gitu. Nah, dengan doa itu nyambung. Nah, ini ibu ini nanti setelah diterapi, diruqyah, disiram, nanti bawakan tanah yang dari sini, diambil tanah yang dari sini, bacakan Al-Fatihah 7 kali, setelah itu tempatkan di mori, bacakan Al-Ikhlas 7 kali, Falak An-Nas, nanti ditempatkan di rumah. Kalau nanti di rumah tanahnya itu gosong, berarti Saman balik lagi ke sini, ambil tanahnya gratis. Tapi kalau di rumah tanahnya nggak gosong, nggak bau sangit, tanahnya biasa-biasa aja, nggak bergetar, nggak keluar asap, ya berarti nggak apa-apa. Tapi saya yakin nanti pasti bau sangit, gosong tanahnya. Karena untuk menghantam yang di sana itu yang digunakan itu kan darah gitu. Darah ayam cemani yang digunakan itu. Ngoten nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah jangan mengganggu keluarga ini kamu. Kalau kamu mengganggu, kamu akan dilaknat, dibentuk oleh Allah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah
Afal Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli kunir madunya ya Ustadz disiapkan ya untuk beliau ini ya, kunir sama madunya ya. Monggo disiapkan di sana, duduk di sana. Duduk aja di ruang tengah itu. Kenapa setiap pasien yang mengalami gangguan saya tempatkan duduk di sana? Karena ketika malam saya melihat ada pusaran seperti warna putih, cahaya putih dari bawah ini, dari bawah depan pondok ini julang sampai ke langit sana. Makanya doa-doa dari situ mudah sekali kebawa ke langit sana. Allahu a'lam bishawab. Percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Mungkin yang sudah peka mata batinnya bisa melihat itu, insya Allah. Yang penting ketika berdoa jangan hanya berdoa, paham? Berdoa itu jangan hanya berdoa, paham nggak? Berdoa itu harus disertai dengan keyakinan bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah. Wes tos penting sampean yakin nek dongamu sampean niku mau ditampa karo Gusti Allah. Mergo donga dhewe kuwi ibadah. Pokoke ibadah iki penting awakmu yakin ditampa mbek Gusti Allah. Nyapa kowe iso salat wong-wong sing liyane sehat-sehat ya ora iso salat kok. Berarti awakmu iso salat iku mau diisokne karo Gusti Allah. Makanya enggak usah apakah salat saya itu diterima atau enggak, hati-hati. Jin maksudnya dari alladzi wasisu fi sudurina siminal jinnati wanas was. Wis salat wedi salatmu ora ditampa dosaku cek akeh. Wis ora apa-apa salat to. Si yakin nek ditampa ngene lho. Wah akeh wong iso mlaku ning pasar, ning kantor, ning ladang, numpak motor, mobil kilo-kilo mlaku, lari pagi iso. Salat subuh sing 2 rakaat iki lho ora iso. Lah awake dhewe disokne mbek Gusti Allah kok dadak bingung. Wah salatku ditampa apa ora? Yakin ae. Nah memang kalau kita berdoa supaya kita yakin, itu kunci utamanya kita harus bisa merasa. Lah ben iso merasakan kita harus mengamalkan. Ndonga bismillahirrahmanirrahim tapi nesuwan. Karo bojone gegeran, karo tanggane ngamukan. Karo kancane nesuwan. Ndelok bojone ngamuk. Karo anake ora sayang. Ngono piye dongane arep mandi? Makanya ada yang mengatakan, siapa itu namanya? Buya Ar-Razi. Beliau menyampaikan kalau hikmah itu untuk belajar kesaktian. Bukan. Ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Ilmu hikmah itu tujuannya untuk mencari ketenangan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mencari kesaktian. Siapa yang bilang mengamalkan ilmu hikmah itu untuk mencari kesaktian? Bukan. Karena orang yang sakti itu yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Jadi ilmu hikmah itu untuk mencari ridha Allah, supaya hatinya itu tenang, bukan untuk mencari kesaktian. Siapa yang bilang belajar ilmu hikmah untuk mencari kesaktian? Bukan. Ilmu hikmah itu, belajar ilmu hikmah itu supaya hatinya tenang. Seperti halnya ketika kita berdoa bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus meriyadhoi, kita harus mentafakuri, dan kita harus mengamalkan bismillah itu sendiri. Bismillah, supaya kita kalau terus membaca bismillah hati kita penuh dengan kasih sayang, sayang kepada orang tuanya, sayang kepada istrinya, sayang kepada temannya, sayang kepada tetangganya, bahkan kita bisa sayang terhadap orang yang membenci kita. Kalau orang itu benar-benar istiqomah mengamalkan sholawat, mengamalkan bismillah, dia nggak akan gampang marah. Dia akan sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya, sayang kepada ibunya, sayang kepada tetangganya, sayang kepada umat manusia, bahkan terhadap orang yang membencinya, dia akan sayang. Kalau benar-benar mengamalkan bismillah. Jadi ketika kita yakin mendoakan orang dengan bismillah, kita harus benar-benar mengamalkan apa yang kita ucapkan. Doanya pakai bismillah.
tapi sama istrinya nesuan, sama suaminya ngamuan, sama anaknya nesuan, sama tetangganya nesuan, sama orang tuanya nggak sayang. Terus doa pakai bismillah, gimana mau mandi? Di doa itu selain diucapkan juga diamalkan. Ngoten nggih sayang nggih. Paham ya? Nggih. Siram kepalanya pakai air. Siram pakai air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.